Pemirsa, sidang kasus korupsi pengadaan laptop dengan terdakwa ex Mendikbud Ristek Nadiem Makarim kembali digelar dengan agenda pemeriksaan saksi. Sidang lanjutan kasus dugaan korupsi pengadaan laptop kembali dilakukan dengan agenda pemeriksaan 7 saksi dari Jaksa Penuntut Umum. Pemeriksaan saksi ini untuk menelusuri proses penentuan vendor dan penetapan harga yang diduga merugikan negara sebesar 1,2 triliun rupiah. Jaksa Penuntut Umum juga mendalami peran staf khusus dan pejabat eselon yang terlibat dalam kebijakan digitalisasi pendidikan periode 2020 hingga 2022. Sidang lanjutan ex-wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer alias Noel dalam kasus dugaan korupsi pemerasan pengurusan sertifikat K3 digelar hari ini. Sidang ini beragendakan pemeriksaan saksi dari Jaksa Penuntut Umum. Dalam agenda sidang hari ini, masih dalam pemeriksaan saksi dari Jaksa Penuntut Umum. Sejauh ini JPU dari KPK telah menghadirkan 9 orang saksi. Pada sidang sebelumnya, 2 orang pejabat Kemenaker dihadirkan untuk memberikan keterangan soal proses pemerasan terjadi hingga aliran uang yang masing-masing ke kantong para terdakwa, termasuk ke diri mereka sendiri. Diketahui mantan Wamenaker Immanuel Ebenezer dan komplotannya didakwa menerima uang 6,5 miliar rupiah dari memeras pemohon sertifikat dan lisensi K3. Dan untuk mengetahui informasi terkini, kita telah terhubung dengan rekan Kea Dela Rosa di Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta Pusat. Selamat siang, Kea. Bagaimana jalannya persidangan? Baik, selamat siang Reza dan juga pemirsa. Memang hari ini agenda persidangan dari kasus korupsi dan pemerasan sertifikat 3K yang dilakukan oleh ex-Wamenaker Immanuel Ebenezer atau Noel bersama dengan 11 terdakwa lainnya telah digelar tepat pukul 10.50. Sebelumnya, Noel bersama dengan 11 terdakwa lainnya hadir di PN Tipikor Jakarta Pusat tepat pukul 10.20, lalu masuk ke ruang sidang dan akhirnya memberikan sedikit statement kepada pihak media bahwa dirinya siap untuk mengikuti segala proses hukum yang terjadi dan dirinya juga menyatakan secara sah bahwa memang bersalah. Nah, hari ini agendanya begitu penting, yaitu Jaksa Penuntut Umum menghadirkan 3 orang saksi yang dimana ketiga orang saksi ini diduga telah memberikan akses melalui rekeningnya pribadi untuk proses pengaliran dana dalam kasus ini. Dan sebelumnya pada hari Jumat lalu juga JPU telah menghadirkan 2 pejabat Kemenaker yang diminta keterangannya lebih lanjut terkait proses pemerasan itu terjadi dan bagaimana aliran dana akhirnya masuk ke kantong pribadi dari para terdakwa dan juga ke kantong pribadi ex-Wamenaker Republik Indonesia ini. Yang dapat kita ketahui juga sebelumnya, jika ingin kilas balik nih Reza dan juga pemirsa, bahwa Wakil Menteri Ketenagakerjaan RI atau Noel telah ditangkap oleh KPK pada Agustus 2025 lalu dalam kasus korupsi dan juga pemerasan yang dilakukan untuk pembuatan sertifikat K3. Dan diketahui juga dari selama proses persidangan ini berlangsung, Noel bersama dengan 11 terdakwa lainnya melakukan pemerasan yang totalnya diperkirakan sejumlah 6,5 miliar rupiah. Dan tentunya hingga kini proses persidangan masih berlanjut dan kami terus memantau proses persidangan yang berada di PN Tipikor Jakarta Pusat hari ini. Kembali ke studio, Reza. Baik, terima kasih Kea Dela Rosa atas laporannya. Selamat siang, selamat bertugas kembali.
Dan pemirsa, KPK tangkap Hakim Pengadilan Negeri Depok dan menyita uang 850 juta rupiah dalam tas ransel OTT terkait dugaan suap penanganan perkara sengketa lahan yang melibatkan PT Karaba Dikdaya, perusahaan yang berada di bawah Kementerian Keuangan. Tujuh orang ditangkap dalam operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK pada Kamis lalu di lingkungan Pengadilan Negeri Depok, Jawa Barat. 7 orang tersebut terdiri dari 3 pihak Pengadilan Negeri Depok, yaitu Ketua PN Depok, Wakil Ketua PN Depok, dan jurusita, serta 4 orang dari PT Karaba Dikdaya. Dari 7 orang yang diamankan, 5 orang telah ditetapkan KPK sebagai tersangka. Perkara ini berawal dari putusan PN Depok tahun 2023 yang mengabulkan gugatan PT Karaba Dikdaya atas sengketa lahan seluas 6.500 meter persegi di Kota Depok. Dalam proses eksekusi terjadi permintaan fee untuk mempercepat eksekusi lahan dengan nilai kesepakatan sebesar 850 juta rupiah. Bahwa kemudian YOH dan BR bertemu di sebuah restoran di Depok untuk membahas penetapan waktu pelaksanaan eksekusi pengosongan lahan dan permintaan fee untuk percepatan eksekusi. Nah, disitulah terlihat bahwa yang satu ingin percepatan, yang satu meminta kompensasi atas percepatan dari pelaksanaan eksekusi tersebut. Dari hasil pertemuan tersebut, BR menyampaikan kepada saudara TRI selaku Direktur Utama PT KD adanya permintaan fee yang dimaksud, gitu ya. Jadi tentunya untuk mengeluarkan uang sejumlah itu, uang yang besar ya bagi perusahaan, tentu harus sepengetahuan dari Direktur Utamanya. Namun demikian, pihak PT KD melalui BR menyatakan keberatan atas besaran nilai 1 miliar. Jadi ada bargaining sini, ada tawar-menawar gitu ya. Dalam prosesnya BR dan YOH mencapai kesepakatan besaran fee untuk percepatan eksekusi 850 juta gitu ya. Para tersangka kini ditahan di rutan KPK selama 20 hari ke depan untuk jalani pemeriksaan lebih lanjut. Dari Jakarta, Jessica Winoto, Novandi Kusuma, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa, hari ini diperingati sebagai Hari Pers Nasional. Rangkaian kegiatan pun digelar di Serang, Banten. Negara sahabat dan yang mewakili Komdigi, Ibu Mutia Hafid. Jajaran Kabinet Merah Putih menghadiri kegiatan Hari Pers Nasional 2026 di Serang, Banten. Beberapa menteri yang hadir adalah Menkomdigi Mutia Hafid, Menteri Kebudayaan Fadlizon, hingga Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar. Di tahun 2026 ini, Hari Pers Nasional mengusung tema Pers Sehat, Ekonomi Berdaulat, Bangsa Kuat. Pertama, saya ingin menyampaikan bahwa kehadiran saya atas perintah Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto. Beliau meminta saya untuk mewakili dan menyampaikan salam hormat kepada seluruh tamu undangan, khususnya seluruh jajaran PWI yang merayakan Hari Pers Nasional tahun 2026. Dan pemirsa, selanjutnya edisi akan dibawakan oleh Syafaati Suryo. Selamat siang, Syafa. Halo, selamat siang Reza dan pemirsa. Ya, Syafa, ada informasi apa di segmen berikutnya? Ya, meresahkan seorang pria diduga memanggul jasad terbungkus karung plastik di permukiman padat Tambora, Jakarta Barat dan terekam CCTV hingga viral di media sosial. Informasinya usai jeda, tetaplah bersama kami.